Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Bab 1. Angin dari arah kuburan. Kampung Angin-Angin bukan kampung biasa. Ia terletak jauh dari jalan utama, tersembunyi di balik lereng gunung yang selalu diselimuti kabut. Tak ada sinyal ponsel, dan satu-satunya jalan masuknya adalah tanah merah yang licin saat hujan. Namun yang paling menyeramkan bukan letaknya, melainkan angin. Angin di kampung itu berembus aneh, seolah membawa bisikan. Setiap kali malam turun dan angin mulai meraung dari arah barat, arah kuburan tua, warga menutup pintu rapat-rapat, mematikan lampu, dan membaca doa-doa dengan suara gemetar. Kalau anginnya bau anyir, jangan buka jendela. Itu tandanya yang datang bukan cuman udara. Begitu pesan Nenek Lariah, perempuan paling tua di kampung. Bab 2. Si Kaya mendadak. Nama Sarpin mendadak jadi buah bibir. Lelaki pengangguran itu tiba-tiba membangun rumah besar berdinding keramik. Motor Matix baru nongkrong di teras, dan istrinya kini berhias sebagai istri juragan. Orang-orang bertanya-tanya. Baru 2 bulan lalu Sarpin masih memulung di pasar, tapi kini ia bisa memborong tanah sawah yang bahkan Pak Lurah pun incar sejak lama. Rezekinya lancar, mungkin karena rajin sholat malam, kata sebagian. Tapi yang lain berbisik lain, apalagi setelah mereka tahu rumah Sarpin dibangun menghadap ke kuburan. Bab 3. Pocong di jendela. Malam Jumat Kliwon, angin bertiup lebih keras dari biasanya. Pak Mudakir yang rumahnya bersebelahan dengan Sarpin tak sengaja terbangun saat terdengar suara denting logam dari dapur. Saat ia berdiri, ia melihat ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok putih berdiri diam. Tingginya hampir 2 meter. Kain kafan mengelilingi tubuhnya erat, namun sobek-sobek di bagian dada dan kaki. Wajahnya tertutup, tapi darah merembes dari kain bagian matanya. Pocong tak berani bergerak. Pak Mudakir hanya bisa membaca ayat kursi berulang-ulang. Tapi pocong itu tak menghilang. Ia justru meloncat, bukan menjauh, tapi mendekat ke jendela. Sekali, 2 kali, 3 kali. Besoknya Pak Mudakir ditemukan demam tinggi. Ia hanya mengigau pocong, jendela, darah. Bab 4. Perjanjian malam purnama. Desas-desus pun merebak. Konon di balik kekayaan Sarpin, ada perjanjian kelam dengan pocong penunggu pohon beringin besar di tepi kuburan. Makhluk itu bukan sekadar arwah gentayangan. Ia dulunya adalah dukun pesugihan yang tewas dibakar warga karena mengorbankan anak kandungnya sendiri. Tapi sebelum mati, ia bersumpah akan terus membantu siapapun yang berani datang dan memberi tumbal nyawa. Sarpin, katanya, datang saat malam purnama. Ia membawa kucing hitam dan sebotol darah ayam hitam. Di bawah beringin, ia menyebut nama-nama makhluk gaib, lalu berjanji menyerahkan apa saja asal kaya. Dan pocong itu menyetujuinya. Bab 5. Tumbal pertama. 2 minggu kemudian, anak kecil tetangga Sarpin hilang. Namanya Rasti. Usianya baru 7 tahun, terakhir terlihat bermain layang-layang dekat sawah, tak jauh dari rumah Sarpin. Orang-orang mencarinya berhari-hari, tapi tak ditemukan jejak. Anehnya, malam itu angin begitu kencang, hingga pohon pisang di belakang rumah Pak Lurah tumbang, dan seorang warga bersumpah melihat sosok kecil berbaju merah, digendong oleh pocong yang melompat ke arah kuburan. Mulutnya menyeringai. Bab 6. Azab datang. Seminggu setelah Rasti hilang, rumah Sarpin mulai berbau busuk, bau bangkai, tapi tak ditemukan tikus mati. Istrinya jatuh sakit.
Tubuhnya kurus seperti tersedot energi dan matanya hitam seperti berlubang. Setiap malam Sarpin terbangun karena suara ketukan dari dalam lemari. Dan setiap membuka ia hanya menemukan satu benda. Tali pocong, basah dan dingin, melilit pakaian-pakaian anak-anak. Suatu malam Sarpin memberanikan diri membakar tali itu. Tapi tiba-tiba lampu padam dan dari jendela muncul bayangan putih meloncat sekali, lalu menembus kaca tanpa suara. Pocong itu kini masuk rumah. Bab 7, kutukan terakhir. Tak ada yang tahu pasti bagaimana Sarpin menghilang. Pagi harinya, warga hanya menemukan rumah itu kosong. Pintu terbuka, darah mengering di lantai, dan kalung anak-anak tergantung di atas ranjang. Di pohon beringin terlihat satu pocong baru. Kain kafannya masih bersih tapi matanya meneteskan darah. Dan sejak malam itu, angin di kampung angin-angin berbau lebih busuk dari biasanya. Angin yang membawa suara tawa, tapi tawa yang serak dan penuh derita. Pocongnya nambah satu, bisik nenek Laria sambil menutup jendela. Dan dia belum kenyang